Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbabal mujahidina minal ansari wal muhajirin wa nassaral mu'alimin wal muta'alimin alladzina yujahiduna fi sabili rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Pengampun, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini berkat kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, melaksanakan sholat Jumat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu kewajiban khatib itu adalah wasiat bertakwa, yang insya Allah pada khutbah kali ini akan membeberkan maksud ayat dari yang telah saya bacakan di mukadimah surah Al-Hasyr ayat 18, bahwa apabila kita telaah ayat ini sesuai dengan situasi dan kondisi pada kesempatan kali ini, bahwa sekarang kita ada di penghujung akhir tahun baru Hijriah 443 Hijriah, dan insya Allah nanti malam kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa yang intinya di dalam ayat tersebut, satu, ada yang harus kita hijrahkan. Apa yang harus kita hijrahkan? Yaitu iman. Jadi iman kita harus kita hijrahkan. Jangan sampai iman kita jalan di tempat. Kalau istilah anak-anak santri itu, jangan sampai kita terus imannya berada di iman taklid, yang hanya mengikuti orang lain tanpa mengetahui dalil-dalilnya kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu sulit untuk naik kalau iman tidak dicas. Karena iman itu terbagi tiga bagian. Iman terbagi tiga tingkatan.
iman manusia itu ada yang terus meningkat, itu adalah imannya para nabi dan para rasul yang tidak bisa kita kejar oleh kita semuanya. Yang kedua, ada iman yang itu yang jalan di tempat, tidak naik dan tidak turun. Itu adalah imannya malaikat. Dan ada iman yang terus menurun, itu imannya setan. Dan yang keempat, itu iman yang yazidu wa yanqusu, kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun. Siapa itu? Adalah imannya manusia. Bisa kita rasakan bagaimana kalau misalkan iman kita sedang naik. Kalau iman kita sedang naik, kita bangun tengah malam itu gampang. Bahkan kita rajin melaksanakan sholat tahajud, rajin melaksanakan sholat duha. Itu ketika iman kita naik. Dan rajin berangkat ke tempat pengajian kalau iman kita sedang naik. Bagaimana kalau iman kita sedang menurun? Jangankan berangkat ke tempat pengajian, jangankan melaksanakan sholat qiyamul lail, jangankan melaksanakan sholat tahajud, jangankan melaksanakan sholat duha, bahkan melaksanakan sholat fardu pun juga kita sering tinggalkan. Itu iman kita sedang menurun. Apabila iman kita sedang menurun, nah pertanyaannya, bagaimana supaya iman kita tidak terus menurun? Nah, maka iman itu harus dicas. Dengan apa ngecas iman? Ngecas iman itu yang pertama dengan ilmu. Iman itu harus dicas layaknya HP yang kita pegang. Itu iman itu seperti baterai HP. Kalau baterai HP udah habis, tidak dicas, itu HP akan ngedrop, ngeblank, sulit untuk dibuka. Iman manusia juga sama seperti itu. Kalau iman jarang dicas, kalau iman kita sedang menurun, tidak dicas dengan ilmu, dengan berangkat ke pengajian, dengan mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh para alim ulama, para kiai. Itu sangat sulit iman kita untuk meningkat. Yang kedua, ngecas iman itu dengan mengerjakan amal soleh. Apabila kita banyak mengerjakan amal soleh, insya Allah iman kita akan meningkat. Dan yang ketiga, apabila iman kita ingin meningkat, maka kita harus banyak berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Maka kata baginda Ali karramallahu wajhah, subatul khair turisul khair, wa suhbatul sar turisul sar, karihi ida hamalat natnan hamalat natnan, wa ida hamalat tiban hamalat tiban. Itu lingkungan, pergaulan itu diibaratkan seperti angin. Kalau angin yang membawanya harum, maka orang yang dibawa akan terbawa harum. Apabila angin yang membawanya itu bau, maka yang dibawanya itu akan busuk dan akan bau. Seperti angin, maka apabila kita bergaul dengan orang-orang soleh, insya Allah kita akan terbawa soleh. Dan apabila kita bergaul dengan orang-orang yang salah, maka kita akan terbawa salah. Maka salah satu cara untuk mengecas iman supaya iman kita meningkat, karena ini adalah momen tahun baru hijrah, maka iman kita harus dihijrahkan. Dengan apa menghijrahkan iman supaya iman meningkat? Tadi yang empat tadi, yang terakhir dengan banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah apabila kita bisa mengecas iman dengan yang 4 poin tersebut, iman kita akan meningkat. Yang kedua, di dalam ayat ini ada kata wal tangdur nafsu maqaddamat lighad. Ini adalah bahan evaluasi. Allah memerintahkan kepada kita semua
untuk mengevaluasi wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Kita harus melirik apa? Pekerjaan, amal yang telah kita kerjakan di masa yang lalu. Maqaddamat lighad, bahwa kita harus mengevaluasi, melirik apa saja pekerjaan yang sudah kita kerjakan di masa lalu supaya bisa dibenahi pada sekarang untuk persiapan di masa yang akan datang, yaitu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk disesali. Makanya kita evaluasi tahun baru 1443 Hijriah. Kalau misalkan kita lihat di belakang, apakah kita kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya 442 Hijriah, amal kita itu lebih baik 442 Hijriah atau lebih baik 443 Hijriah? Tinggal evaluasi. Setelah kita evaluasi, oh ternyata amal kita lebih jelek daripada 442 Hijriah, maka kita benahi pada kesempatan kali ini sebelum kita datang tahun baru Hijriah, untuk dipersiapkan di tahun baru Hijriah 444 Hijriah kita supaya bisa lebih meningkat lagi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa memperbaiki amal-amal kita yang telah kita kerjakan di masa-masa yang lalu. Apabila kita evaluasi lirik ke belakang, oh ternyata kalau dibandingkan antara 443 Hijriah dengan 1442 Hijriah, ternyata lebih baik 443 Hijriah. Maka pada kesempatan kali ini di 1444 Hijriah kita harus minimal bisa mempertahankan amal yang baik di sebelumnya, maksimal harus ditingkatkan di masa sekarang dan di masa yang akan datang, supaya kita mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa inti daripada khutbah pada kesempatan kali ini, yang pertama kita harus bisa menghijrahkan iman. Cara untuk menghijrahkan iman itu harus dicas. Satu tadi dengan ilmu, kita harus banyak belajar, kita harus rajin thalabul ilmi, menambah ilmu. Dan yang kedua, dicas iman kita dengan mengerjakan amal soleh. Dan yang ketiga, amal kita dicas dengan mujalatu sholihin, dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah apabila iman dicas seperti itu, maka iman kita akan meningkat. Dan yang kedua, poin yang kedua di dalam ayat ini, bahwa kita harus bisa mengevaluasi pekerjaan atau amal yang telah kita kerjakan di masa yang lalu, terutama di 1443 Hijriah. Dievaluasi amal kita apakah baik atau jelek dari sebelumnya. Kalau baik, pada kesempatan ini pertahankan, maksimal tingkatkan. Kalau jelek, itu harus dibenahi, harus diperbaiki pada kesempatan ini supaya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Sekian khutbah yang pertama, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi saya, umumnya bagi seluruh jamaah Jumat. Barokallahu wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi la'alakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hamdan amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ayyuhan nadhirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi syu'arik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asakiral muwahhidin wa ahlikil kafarata wad dhalalata wal musyrikin. A'da'ana a'da'aka a'da'atin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.